Yao Ming. Pemain yang dijuluki sebagai Great Wall ini merupakan pemain terhebat yang berasal dari Cina. Ia memiliki tubuh yang super duper tinggi. Ia tercatat memiliki tinggi 229 cm, hanya 2 cm lebih rendah dari pemain tertinggi di NBA, yaitu George Muresan dan Manute Bol. Legasinya sangatlah luar biasa. Ia merupakan salah satu center idola di era 2000-an. Kemampuannya menahan center-center kelas kakap seperti Shaquille O'Neal atau Ben Wallace merupakan alasan mengapa ia sangatlah populer di era 2000-an. Big man super dominan, Shaquille O'Neal, bahkan pernah berkata bahwa Yao merupakan pemain yang luar biasa dan mungkin bisa menjadi top 5 center of all time jikalau tidak cedera. Menunjukkan betapa kagumnya Shaq kepada Yao Ming. Pada video hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas biografi dari center super duper tinggi asal Cina, Yao Ming. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum kita melangkah ke videonya, buat teman-teman semua yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka AZ Sportswear jawabannya. Di AZ Sportswear, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Cocok banget buat kalian yang lagi pengen bikin jersey buat tim kalian, atau sekedar pengen bikin jersey satuan untuk koleksi. Di Oktober 2025 ini, AZ lagi ada promo, yaitu 100 ribuan aja nih per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportswear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportswear jawabannya. Yao Ming lahir di Shanghai, Cina pada 12 September 1980. Ia terlahir dari orang tua yang merupakan atlet basket. Ayahnya, Yao Che-yan, merupakan seorang atlet setinggi 208 cm, sedangkan ibunya, Fang Fengti, juga merupakan pemain basket yang memiliki tinggi 188 cm. Kedua orang tuanya sangatlah tinggi. Menurut rumus tinggi potensi genetik atau TPG, seorang anak laki-laki yang memiliki ayah setinggi 208 cm dan ibu setinggi 188 cm akan memiliki estimasi tinggi antara 196 sampai 213 cm. Tapi rupanya di saat dewasa, Yao Ming malah jauh lebih tinggi dari itu dan berakhir dengan tinggi 229 cm. BTW, sempat ada teori konspirasi tentang kelahiran Yao Ming. Orang-orang beranggapan bahwa orang tua Yao Ming merupakan salah satu proyek eksperimen pemerintah Shanghai. Mereka sengaja menikahkan dua atlet super tinggi asal Cina dengan harapan menghasilkan pemain basket yang super tinggi. Bagaimanapun, saat dewasa, ia membantah kabar tersebut. Yao Ming membantah tentang rumor bahwa ayah dan ibunya sengaja dijodohkan oleh pemerintah Cina demi menghasilkan atlet basket super tinggi. Sedari kecil, Yao sudah punya tinggi badan yang ekstrim. Ia sudah lebih tinggi dari anak-anak seusianya sejak kecil. Saat masih kecil, Yao ingat momen di mana ia sudah tidak bisa lagi gratis saat naik bis. Jadi, di Cina, anak kecil di bawah 127 cm gratis untuk naik bis. Yao ingat, saat kecil, ia nyaris tidak pernah mendapatkan gratis naik bis. Ia sudah setinggi 147 cm saat masih berusia 5 tahun, membuatnya harus membayar bis, meski teman-teman seusianya bisa gratis naik bis saat itu. Meski terlahir dengan bakat genetika dan orang tua yang merupakan atlet basket, tapi Yao tidaklah pernah bercita-cita menjadi pemain basket. Saat masih kecil, ia tidak ada niatan untuk menjadi atlet basket. Terlebih, kedua orang tuanya juga tidak mempush Yao untuk menjadi atlet basket, karena menjadi atlet basket di Tiongkok bukanlah sebuah prospek yang wah saat itu. Menjadi pemain basket di Tiongkok di era 90-an bukanlah sebuah hal yang bagus. Gaji yang kecil, resiko cedera yang tinggi, serta tidak adanya masa depan yang jelas membuat orang tua Yao Ming tidak menyarankan anaknya untuk menjadi pemain basket. Bagaimanapun, karena punya tinggi yang menjulang, Yao pun lama-kelamaan mulai dikenalkan dengan basket. Pada usia 9 tahun, ia pun kemudian mulai bermain basket. Lambat laun, tinggi Yao Ming bertambah pesat. Di usia 13 tahun, orang tuanya memasukkannya ke tim junior Shanghai Sharks. Shanghai Sharks sendiri merupakan tim terbesar di Shanghai. Mereka memang bukan merupakan tim terbaik di Cina di era 90-an awal, tetapi mereka jelas merupakan yang terbesar di Shanghai. Yao merupakan pemain yang hebat. Dengan tinggi badannya yang luar biasa, ia mampu mendominasi anak-anak lain di klub basket tersebut. Karena punya penampilan yang apik, pada usia 17 tahun, Yao Ming pun akhirnya dimasuk ke tim utamanya Shanghai Sharks. Yao langsung tampil baik di musim perdananya.
Di musim perdananya, pemain super tinggi ini langsung mencetak kerataan solid, yaitu 10 points dan 8 rebounds. Ia merupakan salah satu pemain muda terbaik di Cina di tahun 1997. Yao tampil cukup baik di tahun-tahun pertamanya ini. Sayangnya, pada musim keduanya, ia mengalami cedera patah kaki. Cedera ini cukup parah, membuatnya harus beristirahat dalam waktu yang lama, dan membuat lompatannya jadi tidak lagi tinggi. Yao bahkan pernah berkata bahwa cedera patah kaki tersebut membuat lompatannya jadi lebih pendek 10-15 cm. Di sela-sela kompetisinya di Liga Basket Cina ini, Yao juga membela Cina di FIBA Asia Cup 1999. Yao Ming tampil apik di FIBA Asia Cup 1999 ini. Saat itu, ia berhasil menolong Cina menyapu bersih seluruh laga di turnamen tersebut. Cina sendiri akhirnya berhasil menjuarai kejuaraan tersebut. Mereka meraih emas usai mengalahkan Korsel di final dengan skor 63-45. Berkat kemenangan atas Korea Selatan tersebut, Cina pun saat itu sukses mendapatkan tiket ke Olimpiade tahun 2000. Usai menjuarai FIBA Asia Cup, Yao pun lanjut bermain di musim ketiganya. Di musim ketiganya ini, Yao Ming dan timnya semakin berkembang. Mereka bahkan saat itu berhasil masuk ke final CBA. Di musim berikutnya, mereka pun juga berhasil ke final CBA. Sayang, di dua penampilan final tersebut, Yao gagal membawa Shanghai Sharks meraih kemenangan karena kalah dari tim bayi Rockets-nya Wang Cici. Di musim 2021-2002, Wang hengkang dari CBA dan pindah ke NBA. Yao Ming dan timnya lagi-lagi berhasil meraih final untuk ketiga kalinya, dan kali ini, karena tidak adanya Wang Cici, Yao pun bisa memenangkan CBA Finals. Yao sendiri tampil apik di serial playoff terakhirnya di Liga Basket Cina ini. Ia mencetak kerataan absurd, yaitu 38,9 points dan 20,2 rebounds. Ia juga amatlah efisien dengan 76,6% field goals. Yao mengakhiri 5 musim di CBA sebagai 1 kali MVP, 1 kali Finals MVP, 3 kali rebound champ, serta 3 kali block champion. Usai penampilan yang benar-benar luar biasa, Yao Ming pun akhirnya pergi ke Amerika Serikat untuk mengajar misi bermain di NBA. Yao merupakan salah satu prospek terbaik di dunia saat itu. Ia tidak hanya terlihat matang, tapi juga punya size yang masif dan amat populer. Berkat kepopuleran, size, dan skill yang oke, pada tahun 2002, Yao pun terpilih di urutan pertama pada NBA Draft 2002. Dengan terpilihnya Yao Ming menjadi first pick, maka Yao Ming pun resmi menjadi pemain luar Amerika pertama yang terpilih sebagai first pick di NBA Draft. Sebelum bermain di NBA, banyak tokoh yang meremehkan Yao Ming. Beberapa legenda basket seperti Shaq dan Charles Barkley bahkan secara belak-belakan mengajak Yao Ming di depan televisi. 30 Oktober 2002 menjadi debut resmi Yao Ming dengan Rockets. Sesuai cemoohan orang-orang, Yao memang gagal tampil layaknya seorang first pick di game pertamanya ini. Ia saat itu gagal mencetak poin maupun blok dan hanya berhasil mencetak 2 buah rebounds. Performa yang kurang baik tersebut sontak langsung membuat kritikus makin menggoreng Yao Ming di hadapan media. Bagaimanapun, Yao tidak menjadikan ejekan ini sebagai alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ia malah semakin termotivasi untuk tampil bagus. Yao sendiri agak struggling di 7 game pertamanya di NBA. Di 7 game pertamanya ini, ia hanya mampu mencetak kerataan sebesar 4,3 poin dan 3,4 rebounds. Ia juga hanya mencetakkan persentase field goal sebesar 54%, termasuk tidak terlalu tinggi untuk ukuran big man setinggi Yao Ming. Tanggal 17 November 2002 menjadi titik pecah telur Yao Ming di NBA. Di pertandingan melawan Los Angeles Lakers tersebut, Yao tampil cantik dengan torehan 20 poin dan 6 rebound. Yang hebatnya, Yao berhasil memasukkan seluruh 9 tembakannya di game tersebut, membuatnya punya 100% field goals. Rockets sendiri akhirnya berhasil menang di game tersebut. Rockets menang 93-89. 4 hari kemudian, tepatnya pada 21 November, Yao kembali mencetakkan penampilan yang baik. Bermain selama 33 menit, Yao Ming tampil luar biasa di game tersebut dengan 30 poin dan 16 rebounds. Yao juga punya persentase field goal yang luar biasa, berhasil memasukkan 10 dari 12 tembakannya. Ia juga punya persentase yang amat baik untuk ukuran center, dengan memasukkan 10 dari 12 tembakan free throw-nya. Tanggal 17 Januari 2003 menjadi momen yang epik bagi dunia NBA. Di tanggal tersebut, untuk pertama kalinya, Yao Ming berhadapan dengan kritikus terbesarnya, yaitu Shaquille O'Neal. Secara mengejutkan, Yao tampil apik berhadapan dengan Shaq. Yao beberapa kali berhasil memblok tembakan Shaq. Meskipun Shaq lebih berat,
tetapi tinggi badan dan positioning Yao Ming yang luar biasa membuat Shaquille O'Neal jadi kesulitan untuk menembus area paint. Shaq sendiri akhirnya memang tetap menang dari Yao Ming dalam urusan stats dengan 31 poin dan 13 rebound. Meski begitu, Yao Ming juga tampil cukup apik untuk ukuran rookie dengan 10 poin, 10 rebound, 3 assist, dan 6 block. Bagaimanapun, meski akhirnya Shaq menang secara individual melawan Yao Ming, tapi di akhirnya, Rockets menang dari Lakers dengan skor 108-104. Yao Ming langsung dengan cepat menjadi fan favorit di musim tersebut. Ia bahkan saat itu mendapatkan vote yang luar biasa banyak saat NBA All-Star. Vote-nya bahkan lebih banyak dari Shaq, membuatnya menjadi starting center di All-Star, mengalahkan Shaquille O'Neal. Dengan terpilihnya Yao Ming menjadi starting center All-Star, maka ia menjadi rookie pertama yang menjadi starter All-Star semenjak Grant Hill di 1995. Yao sendiri mengakhiri musim perdananya ini dengan 13,5 poin dan 8,2 rebounds per game. Ia terpilih sebagai NBA All-Rookie First Team dan urutan kedua dalam raihan Rookie of the Year. Usai tampil super di musim rookie, Yao pun kemudian melanjut main di timnas. Kali ini, ia main di FIBA Asia Championship 2003. Yao tampil baik di turnamen ini. Ia saat itu berhasil meraih MVP, usai berhasil membawa Cina menjadi juara dan menjadi skorer terbaik di sana. Usai tampil baik di timnas, Yao pun kemudian tampil di NBA musim 2003-2004. Yao tampil bagus di musim 2003-2004 ini. Produktivitasnya meningkat. Produktivitas poin, rebound, dan bloknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tanggal 22 Februari 2004 menjadi tanggal yang bersejarah bagi Yao Ming. Yao tampil apik di laga tersebut. Berhadapan dengan Atlanta Hawks, Yao berhasil mencetak career high yaitu 41 poin. Ia juga tampil baik di aspek lain, antara lain mencetak 16 rebound dan 7 buah assist. Pertandingan ini sendiri saat itu berlangsung luar biasa ketat dengan 3 babak overtime. Akhirnya, Rockets menang 123-121 atas Hawks di laga tersebut. Secara keseluruhan, Yao Ming tampil apik di musim keduanya ini. Dan karena penampilan apiknya ini, ia pun berhasil meraih All-NBA Third Team. Di offseason 2004, Yao kembali membela Cina. Kali ini, ia bermain di ajang yang berat, yaitu Olimpiade 2004. Yao sendiri mendapatkan kehormatan yang amat besar di Olimpiade kali ini. Ia saat itu dipercaya untuk menjadi pembawa bendera raksasa Cina di pembukaan Olimpiade. Yao sendiri tampil amat baik di Olimpiade 2004 ini. Ia saat itu menjadi pendulang poin tertinggi kedua di Olimpiade, serta sukses menjadi pendulang rebound dan blok tertinggi ketiga di Olimpiade. Yao akhirnya mencetakkan 20,7 points, 9,3 rebound, dan 1,5 blocks per game di ajang ini. Cina secara keseluruhan tampil luar biasa di ajang ini, berhasil mengalahkan tim-tim besar sekelas Serbia dan Montenegro. Cina sendiri akhirnya berhasil masuk ke perempat final, namun sayang, di perempat final, mereka kalah dari Lithuania dengan skor 95-75, membuat mimpi mereka untuk ke babak final jadi pupus. Di musim 2004-2005, Rockets kedatangan pemain bintang baru, yaitu Tracy McGrady. Dengan cepat, duo Yao Ming dan T-Mac langsung menjadi salah satu duo paling populer di NBA. Kombinasi post-up dominan dari Yao Ming serta versatility dari T-Mac yang luar biasa langsung menjadi tontonan yang menarik bagi fans NBA. Di musim pertama bersama mereka berhasil membawa Rockets ke jalan yang baik dengan T-Mac mencetak rataan sekitar 26 poin dan 6 rebound, serta Yao Ming dengan rataan sekitar 18 poin, 8 rebound, dan 2 blok. Mereka berdua juga saat itu berhasil masuk ke NBA All-Star, menjadikan mereka sebagai duo Rockets pertama yang terpilih di All-Star sejak tahun 1980. BTW, Yao Ming meraih rekor yang luar biasa di All-Star 2005 ini. Ia saat itu meraih 2.558.000 dan 278 votes, menjadikannya sebagai pemain dengan vote terbanyak di sepanjang masa di NBA All-Star, mengalahkan legenda NBA dan pemegang rekor sebelumnya, yaitu Michael Jeffrey Jordan. Di musim 2005-2006, Yao tampil semakin baik. Ia berhasil mencetak rataan lebih dari 20 poin, tepatnya 22,3 poin, 10,2 rebound, dan 1,6 blocks per game. Sayangnya, di musim 2005-2006 tersebut, ia sempat mengalami cedera patah kaki. Cedera ini memang bisa teratasi dalam beberapa bulan, namun sayang, rupanya cedera tersebut menjadi awal dari serangkaian cedera yang mengikis karirnya. Yao secara keseluruhan apik di 4 musim pertamanya di NBA ini. Berkat popularitasnya, ia selalu berhasil masuk ke NBA All-Star. Di 3 musim berikutnya,
Yao Ming tetap tampil baik. Meski dilanda cedera, tapi ia tetap tampil solid dan dominan. Di 2006-2007, dengan 25 poin per game, Yao menjadi salah satu big man dengan rataan poin tertinggi di liga. 25 poin per game tersebut juga merupakan yang tertinggi di sepanjang karirnya di NBA. Yao sendiri saat itu hanya mampu bermain pada 48 laga saja. Cedera lutut yang parah membuatnya jadi tidak bisa menyelesaikan musim dengan baik. Bagaimanapun, meski hanya tampil pada 48 laga, karena rataannya yang baik, ia pun saat itu tetap masuk ke All-NBA Second Team. Di off-season 2007, tepatnya pada 6 Agustus 2007, Yao Ming menikah dengan kekasihnya yaitu Ye Li. BTW, Ye Li ini juga merupakan pemain basket dan sama seperti Yao Ming, ia juga termasuk tinggi untuk ukuran perempuan, yaitu 190 cm. Di musim 2007-2008, Yao Ming lagi-lagi terjebak dalam cedera. Ia hanya bermain pada 55 pertandingan sebelum akhirnya kembali mengalami cedera kaki. Di off-season 2008, Yao pun lagi-lagi bermain di Olimpiade. Di Olimpiade 2008 ini, Yao Ming lagi-lagi mendapat kehormatan untuk membawa bendera raksasa Cina. Yao tampil dominan di Olimpiade ini. Ia bahkan saat itu berhasil mengalahkan negara kuat sekelas Jerman di salah satu pertandingan. Salah satu momen terbesarnya adalah ketika melawan Amerika Serikat. Amerika benar-benar kuat di Olimpiade 2008 ini. Yao sendiri membuka laga tersebut dengan tembakan 3 points, sebuah tembakan yang amat mengejutkan mengingat Yao Ming sangat jarang menembak 3 points di NBA. Yao sendiri akhirnya mencetak 13 poin di laga melawan Amerika Serikat tersebut. Di akhir game, Cina kalah telak dari Amerika dengan skor 101-70. Cina lagi-lagi berhasil berangkat ke perempat final di Olimpiade 2008 ini dan lagi-lagi mereka bertemu dengan Lituania. Yao Ming tampil apik dengan 19 poin. Sayang, Lituania terlalu kuat bagi Cina. Cina pun akhirnya lagi-lagi kalah dari Lituania dengan skor akhir 68-94. Musim 2008-2009 menjadi musim full terakhir Yao Ming di NBA. Yao bermain pada 77 pertandingan di musim tersebut. Ia juga tampil apik di musim 2008-2009 tersebut dengan masuk ke All-NBA Second Team. Playoff 2009 bisa dibilang sebagai playoff tersukses Yao Ming selama di NBA. Rockets saat itu berhasil mengalahkan Blazers di ronde pertama. Yao menjadi pemain terbaik di serial tersebut. Yao Ming mencetakkan 15,8 poin dan 10,7 rebound di serial tersebut. Ia saat itu sukses memimpin Rockets menang 4-2 atas Blazers. Di ronde kedua, Yao Ming dan kawan-kawan berhadapan dengan timnya Kobe Bryant, LA Lakers. Serial ini berlangsung dengan luar biasa sengit. Meski tanpa Tracy McGrady, tapi Yao Ming dan kawan-kawan tetap berhasil membuat sulit LA Lakers. Yao Ming sendiri mencetak rataan sekitar 20 poin dan 11 rebound di serial tersebut. Ia terlihat dominan dan terlihat bisa membawa Lakers meraih finals. Yao sendiri sempat 2 kali mengalami cedera di serial ini. Di game pertama, ia sempat tersuntik oleh Kobe Bryant pada bagian lutut. Cedera ini terlihat amat menyakitkan. Beberapa orang juga beranggapan bahwa Kobe Bryant dengan sengaja menyuntik Yao Ming karena menganggap Yao Ming sebagai penghalangnya di playoff. Bagaimanapun, tidak ada bukti dan pembahasan lebih lanjut tentang niat Kobe ini. Dan untungnya, suntikan dari Kobe Bryant tersebut tidak membuat Yao Ming harus menepi keluar dari serial playoff. Di game ketiga, Yao mengalami cedera yang parah. Ia mengalami patah tulang, usai mengalami awkward landing. Akibat cedera tersebut, Yao pun akhirnya tidak bisa bermain lagi sampai akhir serial. Meski tanpa duo maut mereka, yaitu Yao Ming dan Tracy McGrady, tapi Rockets tetap berhasil memberikan perlawanan sengit di game-game berikutnya. Rockets sendiri akhirnya kalah tipis 4-3 dari Houston Rockets. Jika saja seandainya Yao Ming dan Tracy McGrady bisa bermain di serial tersebut, maka bisa jadi Rockets bisa meraih gelar juara di tahun 2009 tersebut. Cedera ini rupanya merupakan cedera yang luar biasa parah. Di sepanjang musim 2009-2010, Yao Ming terpaksa harus absen selama 1 musim. Di musim 2010-2011, Yao pun akhirnya bisa kembali lagi ke NBA. Yao sudah terlihat berubah. Ia terlihat bermain dengan penuh rasa sakit. Di game kelimanya, ia mengalami retak tulang pada pergelangan kaki kirinya. Akibat cedera ini, Yao pun jadi harus rehat dan mengakhiri musimnya lebih awal. Pada Juli 2011, usai berkutat dengan banyak cedera, Yao pun akhirnya mengumumkan bahwa ia pensiun dari NBA. Musim NBA 2010-2011 pun resmi menjadi musim terakhirnya di NBA. Setelah pensiun, Yao pun aktif di berbagai kegiatan basket dan kegiatan amal. Ia sempat menjadi pemimpin di lembaga konservasi satwa liar.
ia kerap kali mengkampanyekan untuk melindungi hewan-hewan liar seperti gajah dan hiu. Pada tahun 2016, Yao Ming masuk ke dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ia saat itu satu angkatan dengan pemain-pemain legenda lain seperti Shaquille O'Neal, Allen Iverson, dan Shirley Swoops. Pada 2017, ia diangkat sebagai pemimpin dari Liga Basket Cina atau yang lebih dikenal dengan CBA. Yao saat itu menjadi tokoh di luar pemerintahan pertama yang menjabat sebagai presiden CBA. Sebagai presiden CBA baru, Yao saat itu fokus pada perbaikan sistem liga, pengembangan talenta muda, serta peningkatan kualitas timnas. Ia juga membuat aturan lisan baru yang menyatakan bahwa kini pemain boleh menolak untuk bermain di timnas. Yao Ming memang tidak menuliskan aturan ini secara resmi, tapi Yao secara lisan mengiyakan pemain-pemain Cina, khususnya yang sedang bermain di luar, untuk tidak bermain di agenda timnas, terutama yang sifatnya tidak terlalu penting. Yao sangat belajar dari pengalamannya dahulu, Yao Ming selalu diforsir oleh negaranya. Di setiap off-season, Yao tidak pernah istirahat. Bahkan dalam laga-laga kecil seperti piala-piala Asia saja, ia juga tetap diturunkan dan tidak diberi istirahat. Akhirnya, kaki Yao Ming pun jadi lemah dan akhirnya karirnya pun tidaklah panjang di NBA. Pada 2017, Yao datang ke Houston Rockets untuk menghadiri upacara pengistirahatan jersinya. Di sana, ia bertemu dengan legenda-legenda Rockets lain, sembari memberikan pidato kepada fans Rockets. Di tahun berikutnya, Yao Ming lulus dari kuliahnya. Ia lulus usia berkuliah selama 7 tahun di Shanghai Chiao Tung University. Pada 2023, Yao Ming mendapatkan kehormatan lagi untuk masuk ke FIBA Hall of Fame. Ia saat itu menjadi pemain Cina ketiga setelah Mao Chuyan dan Cheng Haixia yang berhasil masuk ke FIBA Hall of Fame. Pada November 2024, usia 7 tahun menjabat sebagai presiden CBA, Yao pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari presiden CBA. Kini, Yao Ming aktif di bisnisnya, sembari juga aktif dalam yayasan amal. Ia juga kerap kali aktif untuk hadir di acara-acara FIBA maupun NBA. Yao Ming merupakan jembatan antara Cina dengan NBA. Yao merupakan pemain yang luar biasa bertalenta, namun sayang, karena terlalu diforsir, ia pun jadi tidak punya kaki yang kuat dan berakhir menjadi cedera. Seandainya ia bisa beristirahat lebih di off-season, ia mungkin saja bisa meraih gelar juara dan bisa bermain lebih lama. Bagaimanapun, Yao Ming tetaplah merupakan pemain yang luar biasa hebat. Ia bisa dibilang merupakan pemain super tinggi terbaik yang pernah ada di NBA. Baiklah, itulah tadi biografi dari pemain super tinggi asal Tiongkok, Yao Ming. Sekian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.